Haleluya, shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Doa saya biarlah kiranya segala yang baik yang Bapa janjikan itu dianugerahkannya kepada kita semua. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah segala apapun yang engkau rencanakan sepanjang tahun 2023. Diberkatilah pelayananmu, dan biarlah kiranya hal-hal yang hebat itu akan menyertai kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dengan saya dalam renungan kali ini. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu sukar percaya. Sadarkah bahwa kita sedang berada dalam kumpulan besar manusia yang semakin sukar untuk percaya? Semakin banyaknya informasi yang tidak benar yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca melalui media-media sosial saat ini, semakin membuat banyak orang sukar untuk percaya. Bahkan saudaraku, untuk perkara-perkara yang supranatural, yang adalah sepenuhnya merupakan karya Allah yang ajaib, terkadang justru dituduh sebagai rekayasa atau manipulasi, sehingga gagal untuk membuat orang percaya akan kuasanya, akan mujizatnya, akan hal-hal yang hebat yang Allah perbuat kepada umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kitab Bilangan pasal 14 ayat 11 tadi, ini merupakan salah satu contoh bagaimana bangsa Israel yang tidak mempercayai sepenuhnya akan hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Mereka mengalami banyak mujizat, mereka mengalami banyak pertolongan Tuhan, mereka mengalami hal-hal yang dahsyat, yang ajaib dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi toh ternyata semuanya itu hanyalah sia-sia. Ini sudah dikasih oleh Tuhan. Ternyata mujizat itu tidak akan pernah bisa membuat orang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka tempati, untuk menjadi tempat kediaman mereka, untuk menjadi tempat di mana mereka akan tinggal untuk selamanya, menikmati segala berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi mereka. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ada 12 pengintai yang diutus, yang 10 membawa kabar buruk kepada bangsa Israel, sementara 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif terkait dengan daerah atau tempat yang mereka intai itu. Setelah mereka pulang, saudara,
dari tanah Kanaan. Kabar yang positif, kabar yang baik yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb justru gagal meyakinkan sebagian besar bangsa Israel yang telah tawar hati oleh karena mereka sebelumnya telah mendengar bahwa tempat yang mereka intai atau tanah Kanaan yang mereka intai, menurut laporan dari 10 pengintai itu, mereka berkata bahwa di sana musuhnya sangat hebat, sangat kuat. Mereka adalah keturunan raksasa, sementara kita ini sama seperti semut yang tidak punya kekuatan apapun untuk melawan mereka. Kita tidak akan pernah bisa memasuki tanah yang dijanjikan itu. Kita tidak akan pernah bisa melawan musuh-musuh yang begitu hebat, yang terlatih, yang luar biasa. Dan semua berita itu membuat mereka kecewa, membuat mereka tawar hati. Sehingga ketika Yosua dan Kaleb menyampaikan kabar baik, kabar positif, mereka justru tidak percaya. Mereka sukar percaya dengan berita yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka telah menjadi tawar hati karena laporan atau berita negatif yang disampaikan oleh 10 pengintai itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai peristiwa ajaib yang Allah nyatakan di tengah-tengah mereka pun tidak cukup kuat untuk membuat mereka mempercayai Allah. Ya, sehingga mereka tetap tawar hati, mereka tetap ragu, mereka tetap tidak percaya, mereka tetap sukar untuk percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka, bahwa Allah sanggup menyertai mereka sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, orang-orang Israel mencoba untuk melempari Yosua dan Kaleb dengan batu saat mereka meyakinkan bahwa kita pasti memasuki tanah yang dijanjikan itu. Kita pasti dimampukan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di sana. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Namun saudara, mereka justru berusaha untuk melempari Yosua dan Kaleb. Saudara, kondisi tawar hati seringkali menghalangi seseorang untuk percaya kepada Allah. Kondisi tawar hati seringkali membuat seseorang tidak percaya sepenuhnya kepada perbuatan-perbuatan tangan Allah yang ajaib. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara tawar hati. Kalaupun janji Tuhan hari ini belum digenapi dalam hidup, jangan pernah tawar hati. Kalaupun doamu hari ini belum dijawab oleh Tuhan, jangan tawar hati. Cari Dia, temukan Dia, maka engkau akan mengalami, menerima, merasakan semua apa yang telah Tuhan janjikan untuk kehidupanmu. Nah saudara, apa yang bisa kita lakukan agar supaya kita terhindar dari yang namanya sukar percaya atau tidak percaya terhadap janji Tuhan? Saudara dan saya harus mengenal Allah dengan benar. Saya yakin bahwa siapapun kita yang sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar, mereka akan tetap percaya kepada firman. Mereka akan tetap percaya kepada janji Tuhan itu sendiri. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengenal pribadi Allah itu sendiri, maka
kita akan semakin mengerti bahwa Allah yang kita percayai, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita, Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada janjinya, percaya kepada pertolongannya, percaya kepada penyertaannya, percaya kepada anugerah keselamatan yang Allah perbuat di dalam hidup kita, ataukah justru kita sama seperti bangsa Israel yang sukar percaya kepada Tuhan. Saudaraku, semakin kita mengenal Allah, tingkat kepercayaan kita kepadanya juga akan semakin disempurnakan. Puji Tuhan, biarlah kiranya renungan kali ini menjadi berkat bagi saudara pendengar dimanapun saudara berada, dan jadikanlah setiap firman yang kita dengar itu menjadi suluh, menjadi terang, menjadi pedoman di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.